Terus kita semua turun pantun. Terus pimpinan. Ntar dulu. Penegasan. Karena sementara saya Ahmad mimpin, Saroni, ya, mohon pimpinan. kiranya untuk tidak semua berinterupsi. Enggak begini pimpinan. Saya supaya Anda Pak, Golkar bicara. Saya Ntar dulu. sudahi masalah Teman-teman, Saya juga supaya dari Golkar bicara Pak. teman-teman, gini, pimpinan ini dari awal kan sudah kita pastikan. ini ditonton oleh puluhan juta orang. Itu paham pimpinan. Kalau etika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Dua anggota DPR misterius coba amankan skenario Ferdi Sambo. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Dia menyebut jika Sambo sempat menghubungi banyak pihak dan membuat skenario agar orang percaya telah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, Kamis 25 Agustus. Mahfud mengatakan salah satu yang dihubungi Ferdi Sambo, yakni beberapa anggota DPR RI untuk membantunya ikut dalam skenario kematian Brigadir J. Tujuannya ialah untuk melakukan prakondisi atau membuat alibi tembak-menembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan mempengaruhi sejumlah pihak agar percaya atas skenario tersebut. Saya katakan di situ, sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak, terjadi baku tembak. Untuk itu, dia membuat prakondisi, menghubungi beberapa orang, kata Mahfud. Saat sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan, Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 25 Agustus. Selain anggota DPR, Mahfud pun menyampaikan bahwa ada anggota Kompolnas, Komnas HAM, dan pimpinan redaksi media massa yang juga dihubungi oleh Sambo. Namun, Mahfud mengaku enggan menyebut siapa orang yang dimaksud. Tapi, yang anggota DPR tidak saya sebut. Saya punya nama, tapi tidak saya sebut karena saya hubungi yang bersangkutan tidak diangkat, ucapnya. Menyusul pernyataan Mahfud, MKD pun kemudian memanggil sejumlah pihak yang mengaku mendapatkan telepon dari seorang anggota Komisi 3 DPR. Dalam telepon ini, anggota dewan tersebut diduga hendak mengarahkan kasus Irjen Pol Ferdi Sambo. Pencopotan atribut bintang 2 di pundak Ferdi Sambo akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah tersebut dilakukan karena Presiden yang mengangkat wibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Sehingga saya nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR nilai keterlibatan Jokowi dalam PTDH Ferdi Sambo berlebihan. Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Ferdi Sambo berlebihan. Ia berpendapat Kapolri cukup melaporkan kepada Presiden, itu ranahnya Kapolri, tetapi itu melibatkan Jenderal Bintang 2. Jadi Kapolri harus lapor ke Presiden. Selebihnya lihat sidang-sidang berikutnya, ujarnya pada Sabtu 27 Agustus tahun 2022. DPR akan mengawasi proses sidang dan masyarakat bisa melihat persidangan secara transparan. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan proses PTDH Ferdi Sambo diselesaikan dalam lingkup internal Polri. Proses ini juga tidak akan melibatkan Presiden Jokowi. Terpisah, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menjelaskan terkait PTDH sudah dijelaskan dalam PP nomor 1 tahun 2003. Aturan itu menyebutkan Presiden yang berwenang menghentikan perwira tinggi. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Martin Simanjuntak menilai selama ada aturannya,
Tidak ada salahnya Presiden Jokowi terlibat dalam pemberhentian jabatan Verdi Sambo. Silakan saja jika Jokowi terketuk untuk memberikan ketegasan selama ada regulasinya, ucapnya. Seperti yang diketahui, sidang kode etik Polri memutuskan Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan proses pidana yang dijalaninya. Seusai sidang kode etik, Verdi Sambo mengajukan banding dan akan diproses oleh Komisi Banding. Seperti DPR itu kan biayanya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu. Kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen. Sementara dulu hutangnya masih banyak. Tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu. Sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya. Komisi 3 DPR panggil 3 lembaga negara terkait kasus Brigadir J. Komisi 3 DPR RI memanggil 3 lembaga negara, yakni Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk mendengarkan keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jangan sampai isu beredar, DPR hanya diam saja atau DPR terima suap. Hari ini kita semua akan mendengarkan apa yang terjadi dan perkembangan proses perkara, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 22 Agustus tahun 2022. Syaroni menjelaskan, Polri telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan secara independen terkait ada tidaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Brigadir J. Selain itu, dalam jumpa pers, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah menyampaikan jika salah satu tersangka telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada LPSK. Salah satu tugas lembaga itu, kata Syaroni, memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi atau korban sesuai dengan undang-undang. Kami juga perlu mendalami bagaimana arah kebijakan dan pertimbangan dari Kompolnas terhadap lembaga kepolisian saat ini, jelas Syaroni. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim khusus Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selain itu, terdapat 6 perwira polisi yang diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari 6 nama tersebut, salah satunya adalah Irjen Polisi Verdi Sambo. Dugaan adanya upaya suap ke sejumlah lembaga oleh Irjen Verdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Brigadir J mulai ramai diperbincangkan. Usai dikonfirmasi oleh LPSK, kini muncul isu lembaga DPR juga turut kecipratan menerima sogokan dari Sambo. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, Arsul Sani, mempersilakan pihak-pihak mengungkapkan detail perihal dugaan yang menimpa DPR tersebut. Sikap tersebut merupakan respon atas munculnya informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan Verdi Sambo ikut mengalirkan dana ke DPR. Saya mempersilakan untuk membuka siapa saja yang mengetahui adanya pemberian uang kepada anggota DPR agar diam terkait kasus tersebut, dan selanjutnya menyampaikan dugaannya secara jelas. Dananya diberikan oleh siapa dan kepada siapa, kapan, dan di mana, serta melaporkannya kepada lembaga penegak hukum, tutur Arsul saat dihubungi Senin 15 Agustus tahun 2022. Menurut Arsul, nantinya DPR juga dapat melaporkan balik apabila ternyata dugaan tersebut tidak terbukti dan hanya menjadi fitnah. Tentu, kemudian menjadi hak kami juga untuk menuntut balik jika kemudian itu hanya fitnah saja, kata Asrul. Verdi Sambo berseragam dinas saat jalani sidang etik kasus Brigadir J. Irjen Verdi Sambo tampak tenang.
dalam seragam dinasnya saat duduk di kursi ruang sidang Komisi Kode Etik Polisi.